الحديث عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ما بعد، فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله حفظكم الله، أوصي نفسي أولى المذنبة وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Siang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan khitabnya kepada muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memanggil hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, fadkhuli fi jannati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syaratnya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang Allah panggil itu, yang Allah sebut di dalam golongan hamba Allah itu adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu artinya jiwa-jiwa yang tenang, nafsu-nafsu yang tenang. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan hawa nafsunya manusia ini, Allah sebut dengan banyak nama, Allah sebut dengan banyak tingkatan. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Walaupun hanya mufassirin dalam ayat ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini itu perkataan
Nabi Yusuf. Tapi ada juga yang mengatakan ini itu imrahnya Nabi Yusuf. Maka ini yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Inna nafsa ammaratun bis-su'. Kata-kata ammarah di sini menurut ahli nahwu itu menggunakan sighah mubalaghah. Yang artinya itu terus-menerus. Nafsunya manusia ini ammarah bis-su', selalu mengajak manusia itu mengerjakan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho. Ini bukan setiap hari, tapi setiap keadaannya. Setiap pergantian jamnya, setiap pergantian moodnya seorang manusia tadi, ammarah bis-su', mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang hal itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah sebut nafsu-nafsu manusia seperti ini Allah sebut. Maka bagaimana cara kita ini menghadapi nafsu yang tadi bergejolak? Dan sebagai ulama mengatakan nafsu itu kayak kuda liar. Kuda liar itu kalau baru mau dijinakkan, kita itu harus naik ke punggungnya. Kita naik ke punggungnya, nanti dia ngamuk. Kuda tadi itu akan ngamuk sampai bagaimana itu orang yang di atas punggungnya itu jatuh. Tapi nanti ketika kuda itu sadar, kita itu gak jatuh-jatuh dari atas punggungnya. Tapi kuda itu mulai sadar, oh ini manusia yang kuat. Saya kayaknya akan kalah sama yang manusia. Karena dari kuda yang liar tadi itu pelan-pelan akhirnya jadi jinak pada manusia. Tapi itu setelah apa itu namanya, si manusia ini berusaha sekuat tenaga. Tapi yang kuda yang liar tadi itu bisa jadi jinak. Maka hadirin yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah dengan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu itu kayak kuda liar tadi. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang berfirman, bagaimana kita itu menahan nafsu kita ini, memerangi nafsu kita ini bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir nafsaka ma'a alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'a alladziina yad'uuna rabbahum. Sabarkan diri kalian itu berkumpul sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang mengingat Allah itu pagi dan siang, malam. Allah nggak bilang wajlis nafsak, Allah nggak bilang dudukkan dirimu, tapi Allah bilang wasbir nafsak, sabarkan. Kalau kalian itu di majelis ilmu itu kalian sabarkan diri kalian. Tandanya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Tandanya nafsu itu kalau sering mengajak kita bermaksiat kepada Allah, begitu kita hadir di majelis-majelis yang membicarakan ilmu, membicarakan Allah, membicarakan amal agama itu, nafsu kita itu sudah mulai panasan, pengen cepat-cepat pergi, gak tahan. Dan nafsu ammarah bis-su', la ammarah bis-su'. Ketika kita nanti sudah mulai bisa memerangi hawa nafsu ini, naiklah nafsu kita itu katanya saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ay uqsimu bin nafsil lawwamah. Setelah nafsu itu ammarah bis-su', masuknya ke nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu bagaimana? Nafsu lawwamah itu ketika seseorang itu sudah melakukan suatu hal yang Allah tidak ridhoi, maka nanti dia itu mulai
mulai bertanya kepada dirinya, nah kalau saya ini tadi maksiat kepada Allah, kamu itu maksiat sama Allah itu apa sih? Nanti dia menyesal. Setelah dia melakukan satu maksiat sama Allah, dia menyesal. Tapi setelah dia menyesal, kemudian hari dia balik lagi maksiat kepada Allah. Atau kadang dia menyiapkan melakukan suatu hal yang baik, tapi suka ditunda-tunda. Karena nafsu lawwamah. Kadang niatnya itu pengen sholat tahajud, lalu kadang tidak. Dia mau melakukan sholat tahajud, tapi ditunda. Anak tidak terlupa. Karena tiba-tiba subuh. Dengan nafsu lawwamah. Dia menginginkan suatu kebaikan, tapi masih ditunda-tunda. Suka ditunda-tunda. Maka bagaimana cara kita itu melawan nafsu seperti ini? Kita itu mulai membisikkan di dalam hati. Jika kita ingin maksiat kepada Allah itu, kita ingat ayat-ayat yang dimana Allah itu mensifat manusia. Alam ya'lam anna Allah yara. Tidakkah kalian itu sadar bahwasanya Allah SWT itu melihat manapun kalian berada? Nanti ketika kita di dalam kesendirian kita mau melakukan suatu maksiat sama Allah, tapi karena kita ingat bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, akhirnya kita jadi malu, gak jadi berani melakukan maksiat itu. Karena di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, apakah ketika kalian itu maksiat, kalian itu malu ketika dilihat oleh manusia lain? Kalian itu malu ketika maksiat kalian itu dilihat oleh hamba-hamba yang lain? Tapi ketika engkau dalam keadaan sendiri, wahai hambaku, mengapa engkau berani maksiat kepada orang kau tidak sadar? Aku itu melihat kamu lihat. Kalaupun kau sadar bahwa aku melihatmu, apakah kau menempatkanku jauh di bawah hingga kalian tidak malu bermaksiat di hadapanku? Allah berfirman seperti itu. Karena manusia itu kadang tidak maksiat itu di depan manusia lain. Jadi begitu sendiri. Dia merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat dia. Ya syaitan mulai masuk bermain. Akhirnya hawa nafsunya mulai merajalela di hadapan. Saya sendiri dimulai Allah. Kita ingat lagi, yang kita sendiri itu kita ingat Allah. Akhirnya nanti nafsu kita yang tadinya itu mau ngajar maksiat itu nggak jadi berani, jadi malu. Nah, ketika nafsu kita sudah sampai di tingkatan ini, dia akan naik. Wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi karena nafsu yang lebih tinggi, alhamaha ay asy'ur bil istilham. Jika seorang sudah sampai pada tingkatan nafsu yang ini, dia itu sudah mulai merasakan. Dia itu mulai bisa merasakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi. Dia mulai sadar bahwa kehidupan ini bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini ada untuk membekali kehidupan akhirat. Dia mulai sibuk mengumpulkan bekal dia dari dunia ini ke akhirat. Dia mulai sibuk. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qala ya Rasulullah, ma huwa alamatu man yuridullah wa man ya'lamu man la yuridullah?"
Qala Rasulullah SAW, "Kaifa asbah?" Qala asbahtu uhibbul khair wa fi'la al-khair wa ma adraka min al-khair wa ahlim bima ta'ati min al-khair. Maka Rasulullah hasbuk ala wa ala man yuridullah. Salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya itu mengetahui hubungan saya itu sama Allah? Bagaimana saya itu bisa mengetahui saya itu dekat atau jauh dari Allah?" Kalau kita Rasulullah bersabda, "Kaifa asbah?" Bagaimana kalau itu memulai darimu? Qala asbahtu uhibbul khair. Aku mulai dari itu ingin melakukan kebaikan, cinta kepada hal-hal yang mendekatkan saya kepada Allah. Tapi ada khair, dan saya cinta melakukan suatu kebaikan. Wa ma adraku minal khair. Dan ketika aku bisa menunaikan kebaikan yang tadi aku niatkan, aku bahagia ya Allah. Wa ahzin bima ta'ala minal khair. Dan aku sedih ya Allah ketika aku itu tidak bisa menunaikan, ketika aku terlewatkan dalam satu kebaikan. Rasulullah bersabda, "Hasbuk." Kalau kayak gitu, kamu itu ada wa'ala man yuridullah. Kamu itu dekat sama Allah. Allah itu masih sayang sama kamu. Di kuncinya itu uhib, senang, sedih. Ya kalau kita bilang itu perasaan manusia ketika memulai hari itu bagaimana? Uhibbul khair wa fi'lul khair wa ma adraka minal khair wa ahzin bima ta'ala. Jadi kita mulai hari itu usahakan kita itu meniatkan ingin melakukan kebaikan, ingin membantu melakukan kebaikan, ingin mengajak orang melakukan kebaikan. Kita ajak orang itu kepada orang dan kepada hal-hal yang mendekatkan kita itu kepada Allah. Lalu kita tadi nafsu tadi sudah kita bisa menangkan sedikit demi sedikit, barulah nafsu kita itu pada tingkatan yang paling tinggi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung kasih info, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di nafsu kita itu sudah kayak kuda liar tadi, sudah tenang, dia sudah sadar kalau kita itu gak bisa dikalahkan. Dan nafsu itu langsung jadi mutmainnah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Orang itu kalau sudah punya nafsu mutmainnah itu mau dikasih ujian sama Allah dia syukur, dikasih nikmat sama Allah dia syukur. Karena yang dia lihat itu bukan nikmat atau bukan ujiannya, tapi yang dilihat itu siapa yang memberikan dia nikmat, siapa yang memberikan dia ujian. Dia riba kepada apa dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Akhirnya setelah dia riba kepada Allah, Allah turunkan riba kepada dia. Setelah Allah turunkan riba kepada dia, maka dia terangkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang Allah sebut sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam orang yang membanggakannya, jadikan kita sebagai orang yang bisa melawan hawa nafsunya, yang bisa menunjukkan hawa nafsu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli